Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa lagi di rumah Tuhan. Kita sama-sama muliakan Tuhan, dan hari ini merupakan hari yang ke-50 atau hari Pentakosta. Hari di mana Tuhan berjanji kepada murid-muridnya untuk memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur dalam pengharapan Tuhan. Untuk itu, yuk sama-sama kita memperingati hari ini dengan kesungguhan hati. Kita mau minta juga Tuhan lewat Roh Kudus-Nya mau terus berkarya atas hidup kita, sehingga kita bisa dimampukan untuk menjalani hari-hari kita dalam pengiringan akan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita memuliakan Tuhan pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Allah yang memimpin kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk itu semua Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, oh berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, oh Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, oh, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, oh
Tuhan Allah, oh Allah semesta alam. Yesus kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh surga bumi menyembah. Lagi katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau kudus Bapa, oh Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh surga bumi menyembah, surga bumi, oh surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan Yesus. Oh, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus kami pujikan, yeah, haleluya. Oh, kami muliakan, kami tinggikan, oh Yesus Allah yang hidup, bertata atas kami Tuhan, berkarya atas kami Bapa. Tuhan, angkat suaramu. Engkau Allah yang kudus, oh Tuhan, Engkau Allah. Oh luar biasa Engkau pagi hari ini Bapa. Ditata sucimu kami Tuhan. Namamu disanjung Yesus.
mulia. Oh kami puja, oh kami puja, oh Engkau Raja mulia. Oh kami puja Tuhan, oh kami puja, oh Engkau Raja mulia. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami minta dengan hormat Bapak Gembala untuk membuka kita dalam doa pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan Amin, kalau pagi Tuhan. hari ini kami bisa merayakan ibadah kami bersama-sama berketepatan dengan hari yang kami peringati adalah hari Pentakosta. Pencurahan roh-Mu yang besar-besaran dalam kehidupan kami sebagai umat Amin. yang percaya. Kami bersyukur Tuhan karena peristiwa ini. Maka Engkau memberikan penghibur dalam kehidupan kami, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penolong, Engkau yang mengingatkan dalam Amin, kebenaran. Supaya kami memiliki iman yang terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami hari ini bersuka cita dan kami mau merayakan di dalam ibadah ini lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan menyukakan Engkau dan memberikan Engkau kuasa-Mu lebih besar lagi turun di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Sehingga dalam ibadah ini Tuhan ada kami mendapatkan kekuatan, iman percaya kami semakin bertumbuh. Bahkan Tuhan kesembuhan demi kesembuhan terjadi Amin. dalam kehidupan kami. Amin, Turunlah dan urapilah anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya kuasa-Mu yang dahsyat bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua sudah siap memuji Tuhan. Amin. Biar lebih bersemangat boleh sapa kiri kanan saudara. Katakan juga Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke, kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah, menarilah dan tak bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, angkatlah suara, kita mau puji Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang janjikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang janjikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Jadi bagi Dia.
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Harap nyanyikan, bersorak-sorai telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Oh, haleluya. Mau terus memuji Tuhan, amin. Roh Kudus tercurah. Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Tuhan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Oh jemaat Tuhan, akhir baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh minyak baru tercurah, umat-Nya nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan dengan imanmu, hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, oh Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan. Kami bersorak, mari bersorak bagi Dia. Oh anugerah tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh minyak baru, urapi umat-Nya nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh minyak baru, amin Tuhan, rapi umat-Nya nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh nyata kuasanya, oh nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Katakan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beri
surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Oh api kemuliaannya tercurah dari surga. Peringatkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yeah, haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Allah kita. Amin Tuhan. Luar biasa Allah kita, amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami merasakan Kau berkarya luar biasa bagi kami pagi hari. Roh Kudus berkarya luar biasa bagi kami. Melawat kami semua Tuhan. Untuk itu Bapa, terus penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami semakin diteguhkan. Kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, dicelikan, disembuhkan. Terlepas dari segala keterikatan akan dosa Tuhan. Berkaryalah Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Tuhan. Haleluya. Yeah. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, oh penuhi kami, kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, celikan. Jamalah Tuhan, jamalah, ku rindu hadirat, ku sembah, kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus,
jemaat Tuhan bangkit berdiri katakan, ku sembahku, Engkau kudus Tuhan. Haleluya, Yesus kuduslah Tuhan, ku sanjung. Mulia bagimu Tuhan, katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah, ku sembah. Ini kami Tuhan, kami mau sembah Engkau dengan segenap hati kami Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Sekarang Yesus, Yesus, ku sembah kudus, ku sembah Yesus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Tuhan, ku sembah Kau kudus, ku sembah Kau mulia, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, yes God. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, Yesus, ku sembah Kau kudus, ku sembah Kau mulia, yes, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, Yesus. Terima kasih, makasih Tuhan, makasih Yesus. Kami serahkan kepada Bapak Gembala, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa. Pada pagi hari ini kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami mau berkata kepadamu ya Tuhan, bahwa sungguh kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan bersama dengan Engkau kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memampukan kami, yang akan membawa kami kepada jalan yang benar. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu hanya dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi kami semua jemaat Tuhan yang hadir, dan juga jemaat Tuhan yang masih mengikuti
ibadah online. Engkau ada bersama dengan kami, mengurapi kami, memberi kekuatan kemampuan kepada kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan hadir pada saat ini? Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa bagi mereka yang percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara mau merasakan menikmati kehadiran Tuhan? Amin. Biarlah Tuhan tidak hanya sekedar hadir menurut apa kata orang, tapi menurut pengalaman kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita semua merindukan pimpinan, pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau pada hari ini kita sedang merayakan ya, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan mari kita mau menikmati lawatannya di dalam kehidupan kita. Ya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi apakah semua orang sudah mengalaminya? Belum tentu. Ya. Oleh karena itu mari kita rindukan untuk terus mengalami lawatan Allah. Lawatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita. Pembela di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita hari ini kita akan berbicara tentang menjadi murid Tuhan ya. Kita masih terus bicara tentang menjadi murid Tuhan. Dan temanya menjadi murid Tuhan pada hari ini bukan kacangan atau murahan. Wah. Jadi menjadi murid Tuhan bukan kacangan. Sudah lihat ada kacang di sini? Siapa yang senang makan kacang? Tapi bukan berarti saudara sering makan kacang terus, saudara kacangan ya. Maksudnya Bapak Ibu Saudara ya, tapi ini tema yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara ini sekedar mengingatkan bahwa minggu lalu ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang gerak hidup murid Tuhan. Yang berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang disampaikan bahwa kita harus tetap mau belajar. Jadi murid Kristus dia harus mau tetap belajar. Ya. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara kita diingatkan agar supaya kita harus hidup di dalam kasih. Ya. Terus yang ketiga harus hidup kudus. Jadi dengan memperhatikan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Bahwa Bapak Ibu Saudara menjadi murid Kristus itu enggak gampangan. Makanya enggak murahan. Karena apa? Karena ada harga yang harus kita bayar. Siapa bilang itu, wah enak ya. Jadi murid Kristus enak. Ada harga yang harus dibayar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat banyak orang juga tidak senang ya. Atau tidak suka. Kalau mau belajar firman Tuhan. Banyak orang tidak mempraktekkan kasih. Ya. Mereka tidak hidup dalam kudus karena memang harus berjuang. Tanpa perjuangan kita tidak akan bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Ya. Kalau kita tidak mau berjuang, itu mungkin kita adalah murid Kristus murahan. Ya. Tapi kita tidak mau untuk memposisikan diri kita sebagai murid Kristus yang kacangan. Amin. Kita mau menjadi murid Kristus yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pemuritan mengajak setiap kita bukan hanya menjadi pengikut. Ya, kita diingatkan karena konsep Tuhan bukan menjadikan kita sebagai pengikut, tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai murid. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin jadi murid? Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan menjadi murid kita dapat memiliki hubungan atau persekutuan dengan
Bapa Sorgawi. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi dengan menjadi murid kita dapat memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi karena kita banyak belajar di situ ya Bapak Ibu Saudara. Nah jadi kalau kita berbicara masalah hubungan ya, ini mengapa hubungan itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mengapa kita memiliki persekutuan dengan Bapa itu menjadi penting untuk kita bicarakan Tuhan. Untuk kita bicarakan pada hari-hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa jadi penting? Karena Bapak Ibu Saudara ingat, dosa membawa kita kepada kebinasaan. Ya, dan terpisah dari hadirat Tuhan. Dan tidak dapat lagi melakukan persekutuan yang baik bersama dengan Tuhan. Jadi dengan adanya pemuritan kita dibimbing agar supaya kita melenyapkan semua keinginan-keinginan dosa di dalam kehidupan kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, coba lihat ya. Dosa membawa kita kepada kebinasaan. Kita mau memiliki hidup yang kekal, amin. Bukan hidup dalam kebinasaan. Nah jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita mengharapkan hidup yang kekal, akhirnya kita hidup dalam kebinasaan. Kenapa? Karena ingat Bapak Ibu Saudara ya, saya umpamakan kehidupan dosa itu, kehidupan kita ini, kalau memang seperti ini lokomotif ya, lokomotif dosa. Tahu ya, lokomotif ini ya, dia di belakangnya itu semua gerbong-gerbong kereta itu tergantung dari lokomotif ini. Kemana lokomotif itu pergi, maka gerbong-gerbong di belakangnya akan mengikutinya. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada dosa di dalam kehidupan kita, dosa tujuannya kemana? Kebinasaan. Karena dosa membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya dosa ini harus dilenyapkan dengan cara ya kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah ingat Bapak Ibu Saudara bahwa persekutuan dengan Allah di dunia ini penuh dengan tantangan. Siapa bilang wah enak ini ya datang ke gereja enak, bersekutu dengan Tuhan enak. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa persekutuan dengan Allah di dunia ini selama kita hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan yang berat. Dan ini harus diperjuangkan. Katakan harus diperjuangkan. Nah, jadi hubungan itu harus diperjuangkan. Walau sangat berat. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sangat berat? Karena kita menghadapi banyak musuh. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir wah kita enak punya Yesus. Pasti kita enak. Ada banyak musuh yang harus kita lawan. Amin. Katakan banyak musuh yang harus kita lawan. Iya. Jangan jadi biasa-biasa aja, kita harus semangat dalam hidup kita, amin. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu Saudara ya, musuh yang kita lawan setidaknya Bapak Ibu Saudara saya ingin mengingatkan kepada kita. Bahwa setidaknya ada 3 musuh yang sangat berbahaya, membahayakan kita. Oleh karena itu kalau berbahaya kita perlu apa? Kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Jangan sampai kita dikalahkan. Mengapa? Makanya kenapa penting ada pencurahan Roh Kudus. Kenapa menjadi penting? Karena kita butuh pertolongan. Kita tidak akan sanggup, tidak mampu untuk berjalan atau mengiring Tuhan selama di dunia ini tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Karena apa? Ada 3 bahaya ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang harus kita perangi dalam kehidupan kita. Pertama, kita berbicara masalah kuasa gelap, ya, kuasa gelap yang setiap saat mempengaruhi dan berusaha menarik kita masuk ke dalamnya. Wow, setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pengaruh-pengaruh kuasa gelap, pengaruh-pengaruh kuasa roh jahat di dunia ini. Makanya Firman Tuhan bilang berjaga-jaga. Karena apa? Lawan musuh iblis berjalan mengelilingi kita. Dia siap. Kalau kita tidak waspada, maka dia siap. Ya, menerkam kita. Dia siap mengalahkan kita. Dan akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang kalah. Tapi kita mau menjadi pemenangnya Tuhan. Amin. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, musuh yang kedua. Ya, bahwa kita menghadapi diri kita sendiri
yang sudah dicemari oleh dunia sehingga diri kita ini memiliki kehausan-kehausan yang sesat, ya. Kehausan, keinginan-keinginan yang menyesatkan kehidupan kita, ya. Karena apa? Mementingkan diri sendiri, ya. Kepentingan diri sendiri, semuanya itu harus dipuaskan, ya. Egonya, ya, ego kita, keakuan kita, keinginan kita sendiri, ya. Ini Bapak Ibu Saudara selalu maunya saya tanpa menghiraukan orang lain. Yang penting saya senang tanpa melihat penderitaan orang lain, ya. Jadi keinginan-keinginan diri sendiri. Wah, saya pingin sesuatu yang luar biasa. Pokoknya apa yang saya inginkan itu harus terjadi. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan keinginan ini. Bukan berarti kita tidak perlu ada keinginan. Wah, kalau seseorang tidak punya keinginan dalam dirinya kan repot, ya. Tapi yang dimaksud dengan menghadapi diri sendiri yang sudah dicemari oleh dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dengan kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, sekarang ini Bapak Ibu Saudara ada banyak tawaran-tawaran. Kalau kita buka handphone aja Bapak Ibu Saudara, ya, itu ada banyak keinginan-keinginan. Oh, mau menjadi kaya, gampang. Main katanya ini kan, dalam sebulan kita bisa punya mobil. Nah, hati-hati, itu keinginan, ya. Bukan berarti kita tidak punya keinginan untuk punya mobil atau punya sesuatu. Tapi kalau itu keinginan yang tidak wajar, hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat bahwa inilah perjuangan-perjuangan yang harus kita hadapi, ya. Yang ketiga, ya, bahwa kita menghadapi pengaruh dunia dan segala hal yang dilihat, didengar, semuanya bisa tampak menarik. Sehingga kita bisa terbawa. Jadi harus hati-hati. Sekarang pengaruh media sosial kan begitu luar biasa, ya. Begitu luar biasa pengaruhnya. Semua kepinginnya serba cepat. Semua menawarkan keinginan-keinginan dunia gitu, ya. Keinginan-keinginan di dunia ini, ya. Itu ditawarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang, ya. Makanya kita bilang ini merupakan perjuangan yang berat Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena kita perlu ketahui bahwa berjuang, kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi murid Kristus itu enggak boleh kacangan, ya. Tidak kacangan karena apa? Ini perjuangannya berat. Ya. Berjuang saja belum tentu bisa mengalahkan, apalagi kalau tidak berjuang, ya. Perjuangan ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat ya di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-14, ya. Dikatakan begini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara mau dipanggil dan dipilih atau hanya dipanggil tapi akhirnya enggak terpilih? Dipanggil dan dipilih. Nah, kalau kita mau menjadi orang-orang pilihan Allah, maka kita itu harus mau belajar tadi, ya. Kita harus mau mempraktekkan kasih, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus hidup kudus. Ya, kalau kita ingin dipilih. Jadi ini tergantung dari diri kita, ya. Apakah kita mau menjadi orang-orang pilihan atau hanya sekedar dipanggil, ayo. Marilah kepadaku wahai kamu yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Itu panggilan. Tapi jangan sampai kita enggak dipilih untuk mengalami kekekalan nanti, ya. Padahal kita diciptakan untuk kekekalan. Dan terus kita melihat Bapak Ibu Saudara ini Bapak Ibu Saudara Lukas 13 ayat 23 dan 24. Apa yang dicatat di situ dikatakan begini. Kita baca bersama-sama boleh? Ini sudah tercatat, bisa baca enggak ya? Oke, ya kita baca ya, 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu,
Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Ya, ada seorang katanya berkata kepada Tuhan Yesus, ya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, terus kita lihat ya, dia katakan bahwa berjuanglah untuk melalui pintu yang sesat. Kalau dikatakan berjuanglah itu gampang atau susah? Kalau dibilang berjuang itu murahan atau susah? Atau gampang gitu ya? Susah Bapak Ibu Saudara. Makanya dia katakan di sini, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha masuk. Banyak orang berusaha masuk, tetapi tidak dapat. Orang yang sudah berusaha aja, Bapak Ibu Saudara, orang sudah berusaha aja belum tentu masuk. Apalagi kalau tidak berusaha. Bapak Ibu Saudara mau berusaha? Jadi kita nggak bilang, oh yang penting saya percaya Yesus. Ibadah mah nanti aja gitu ya. Belajar firman mah nanti aja. Firman Tuhan mah nanti gampang lah. Kalau saya suka ya nanti saya mau belajar. Karena itu Bapak Ibu Saudara bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat di sini ya. Bukan tanpa alasan kalau Yesus berkata banyak orang yang berusaha tetapi tidak masuk. Ya. Banyak orang berusaha tetapi tidak masuk. Ya, tidak akan dapat. Karena ternyata penuh perjuangan. Kenapa penuh perjuangan? Wow, mau belajar aja berjuang gak? Mau datang ke gereja perjuangan, banyak tantangan, rintangan kan? Tapi kita mau berjuang, amin. Untuk datang di tempat ini perjuangan. Saya mau berkata atau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Karena untuk tiba di tempat ini perjuangan. Karena sementara banyak orang tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena COVID, takut kena virus. Tapi kita mau datang. Namun kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Pakai masker, ya. Harus dengan jarak, jaga jarak. Sering cuci tangan. Di depan sudah disediakan wastafel buat cuci tangan. Pakai hand sanitizer ya. Jadi semua kita lakukan sesuai dengan protokol pemerintah. Tapi ada orang-orang juga yang dipenuh dengan ketakutan. Sehingga sampai mereka berdiam diri dan mereka tidak mau berusaha. Mereka tidak mau berjuang. Sudah tidak datang ke gereja, nonton online pun tidak ikut. Katanya apa? Sibuk. Nah itu kata mereka Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ya. Di dalam kitab Lukas ini sudah mengingatkan kepada kita ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat di sini ya, dengan seluruh kekuatan ya, dengan seluruh kekuatan perhatian dan potensi yang ada pada kita, mestinya kita mau dimuridkan. Amin. Kenapa? Ya karena belum tentu orang berjuang aja belum tentu bisa masuk dalam kerajaan Allah, ya, hidup yang kekal. Apalagi yang tidak mau berjuang. Oleh karena itu gunakanlah seluruh kekuatan potensi yang ada di dalam hidup kita untuk mengikuti atau untuk melawan atau untuk berjuang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menganggap hal ini penting, tentu Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan berusaha memprioritaskan dirinya untuk menjadi murid Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa ini penting, kita harus memprioritaskan. Ya, saya mau belajar. Ya, saya mau belajar, saya mau menjadi murid Tuhan. Ya, saya mau ikut pemuridan. Saya mau belajar. Saya mau mempraktekkan firman Tuhan, ya, mau membagi hidup dalam kasih, mau hidup kudus, nggak mau berbuat yang neko-neko lagi, nggak mau berbuat yang hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Jadi menjadi murid Kristus bukan murahan yang hanya asal-asal lalu jadi, asal-asal
jadi. Kalau asal-asal lalu jadi, tahu nggak hasilnya? Asal-asal lalu jadi. Itu nanti kalau itu sebuah makanan, kalau itu sebuah kue, itu banyak orang bikin asal-asal lalu jadi. Jadinya apa? Orang bilang bantet katanya. Wah jangan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang, itu dia. Tapi kita adalah orang Kristen yang mau belajar, yang mau mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari kita adalah murid yang sejati, bukan murahan, bukan kacangan. Tidak, kita murid yang tidak bisa diremehkan orang lain. Karena kita mengerti, memahami firman dan mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus buktikan di dalam keseharian kita. Ya, bahwa kita adalah orang-orang yang mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Kristus bukan hanya mendengar kebenaran firman. Makanya ingat Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak hanya sekedar, yang penting saya rajin ke gereja dengar firman Tuhan. Ingat, tidak hanya sekedar mendengar kebenaran firman, tetapi cara pandang kita, ya. Cara pandang kita pun diubah dan harus berbeda dengan cara pandang dunia. Jadi tujuannya kita datang di dalam ibadah-ibadah kita, tujuannya untuk kita dimuridkan, ya, di dalam pemuritan, kita mau diubah cara pandang kita. Ya. Bukan lagi sesuai dengan cara pandang kita secara manusia, ya, yang sudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Tetapi kita sudah harus menggunakan pola pikir, cara pandang Tuhan Yesus. Makanya hal-hal yang kita pikirkan, hendaklah itu hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara di atas. Perkara-perkara sorgawi, ya, supaya kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, jadi cara pandang kita itu berubah, selera jiwa pun juga berubah. Selera jiwa berubah, maka otomatis fokus pengiringan pada Tuhan juga berubah. Amin. Jadi kalau konsep pikiran kita sudah mengalami perubahan, yang terutama adalah Yesus. Karena dikatakan dalam firman Tuhan apa? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Ya, jadi dengan segenap jiwa itu harus mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, semua pikiran kita, ya, perasaan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau itu pasti kehidupan kita setiap hari itu berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengalami cara atau pola pandang atau cara pikir Kristus. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini sedang menuju kepada janji-janji Tuhan. Amin. Karena kita mau terlibat di dalamnya. Karena pemuritan, ingat, pemuritan adalah proses menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, jadi kalau seorang yang bertekun mengatakan, ya, kalau seseorang belum mengatakan perubahan, belum mengalami perubahan, ya, cara pikir atau cara pandang jiwanya pun belum mempengaruhi kesungguhan dalam mengenal Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau cara pandang diubah, maka kesungguhan dalam mengenal Tuhan akan membawa orang tersebut menjadi murid Tuhan yang penuh semangat. Karena hatinya didorong oleh belajar lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi mengenal Allah. Amin. Ada enggak termotivasi dalam kehidupan kita untuk belajar lagi? Untuk apa kita belajar firman Tuhan? Kita belajar firman Tuhan untuk lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Jadi harus kita punya inisiatif. Terdorong dalam kehidupan kita ini, dalam hati kita untuk belajar. Belajar lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Ada pujian lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Lebih dari, ya. Jadi lebih dari segala yang ada. Apakah betul itu kerinduan kita? Jadi mari kita rindukan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
dari segala yang ada. Ya. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau belajar lebih dalam lagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya ingin menekankan bahwa menjadi murid Kristus bukan kacangan atau murahan. Karena contohnya Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16 dan sampai 26 ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara di sini. Bahwa ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya apa? "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya apa? "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Jadi kita melihat di sini ya. Seorang muda berpikir, wah dia udah melakukan semua kebaikannya. Ternyata belum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena dia banyak harta. Terkadang harta bisa menjadi kendala untuk kita lebih lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Makanya kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan yang baik dan berkualitas, ingat Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang baik dan berkualitas adalah kehidupan yang bersekutu lebih intim dengan Allah. Itu adalah kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Allah. Jangan bilang kehidupan kita itu wah udah luar biasa. Tapi kita tidak punya hubungan yang baik atau intim dengan Allah. Karena kalau kita punya hubungan yang intim dan baik dengan Allah, itu adalah hubungan yang paling berkualitas di dalam kehidupan kita. Jadi jangan seperti anak muda ini. Akhirnya dia gagal. Dia gagal untuk mengiring Tuhan. Dia pergi dengan kecewa, dia pergi dengan sedih. Ya, tetapi kita adalah orang-orang yang mau mengalami Tuhan. Amin. Kalau kita mau mengalami Tuhan, mari kita mau tetap terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Kita itu harus tahu bahwa musuh kita itu sangat-sangat berbahaya. Jangan bilang itu, oh musuh kita itu biasa-biasa aja. Saya mau beritahu, musuh kita adalah sangat berbahaya. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak kuat, kita akan kalah. Ya, musuh kita adalah musuh yang sangat tangguh. Karena itu kita butuh kekuatan yang luar biasa. Kita harus memiliki kehidupan yang berkualitas dan itu ditentukan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat, ya, kita perlu ingat bahwa kita harus menjadi pribadi atau murid Kristus yang sejati, saya bilang tadi kan. Karena kalau enggak kita bisa disebutin nama orang, wah ini murid kacangan. Akhirnya kita diremehkan. Kacangan akhirnya, wah enggak murahan gitu ya. Tapi kita enggak mau disebut seperti itu ya. Kita adalah murid-murid yang berkualitas. Ya, yang mempunyai nilai-nilai yang patut dicontoh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan hal-hal yang luar biasa ini Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau ingatkan kepada kita. Selagi masih ada kesempatan. Saya mau beritahu sekali lagi, selagi masih ada kesempatan. Karena akan ada waktu di mana kita tidak akan lagi melihat kesempatan itu.
Oleh karena itu selagi masih ada kesempatan, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bahwa dalam kehidupan banyak orang maupun kehidupan orang Kristen. Jadi kehidupan banyak orang nih. Ya. Dan orang Kristen. Kita enggak bicara murid Kristus ya. Tapi orang Kristen. Karena orang Kristen belum tentu murid Kristus. Ya. Jadi dalam kehidupan banyak orang maupun kehidupan orang Kristen. Yang menjadi pemicu mereka mengalami perubahan kehidupan yang lebih baik adalah apa? Tidak menunda pertobatan. Amin. Kenapa? Kita melihat itu ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba mereka mengalami perubahan yang radikal. Mereka percaya Yesus. Karena mereka tidak menunda pertobatan itu. Ketika Tuhan memanggil mereka, hai hambaku, engkau harus datang kepadaku. Engkau harus percaya kepadaku, dan mereka meresponi. Ada banyak orang, ya, ada tidak diinjili tetapi mereka juga bisa percaya kepada Yesus. Karena kuasa Roh Kudus. Ya. Dan banyak orang juga mereka mengalami perubahan hidup mereka karena ada yang dipakai oleh Tuhan, termasuk kita adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang membuat kita melihat orang mengalami perubahan yang luar biasa radikalnya. Dulunya mereka adalah seorang penjahat. Dulu adalah orang-orang yang provokatornya minta ampun. Banyak orang Kristen juga menjadi provokator Bapak Ibu Saudara di dalam gereja. Suka memprovokasi orang-orang, jemaat-jemaat. Ya. Terkadang firman Tuhan disampaikan. Dia sibuk untuk rapat dengan tetangganya di kursi. Tapi kalau sekarang agak mending Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sudah ada jarak ya. Jarak, jadi mau rapat itu udah agak susah sekarang ini. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara orang gembala atau pengkhotbah bicara, dia juga sama tetangga sibuk ngomongin bisnis. Sibuk ngomongin masalah kebutuhan mereka gitu ya, masalah mereka. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara mending di zaman Covid ini dengan adanya kursi yang ada berjarak begini, enggak terjadi rapat Bapak Ibu Saudara. Betul? Jadi semua pandangan ke depan saya lihat nih. Semua itu pandangannya ke depan. Tapi kalau dulu Bapak Ibu Saudara, si pengkhotbah ngomong begini, yang di belakang suka, yang di tengah juga suka. Yang di depan juga suka, ya iya. Sekarang kalau mau ngomong itu langsung ketahuan ya. Mau rapat nggak bisa lagi karena ada jaraknya ya. Jadi tidak boleh menunda. Banyak orang yang suka menunda pertobatan karena dalam pikiran mereka ya. Ingat Bapak Ibu, suka menunda karena dalam pikiran mereka apa? Masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat. Masih ada waktu kok, banyak waktu. Ya, dan mengalami perubahan. Padahal Bapak Ibu Saudara ingat, dalam kenyataan hidup sebenarnya tidak selalu ada kesempatan untuk bertobat dan mengalami perubahan. Banyak orang berpikir, banyak waktu, tapi kenyataannya enggak seperti apa yang dia pikirkan, tidak seperti apa yang dia harapkan, ya. Banyak waktu, tiba-tiba waktunya hilang untuk dirinya. Kenapa? Ya udah game over gitu kan. Iya, udah lewat betul. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sampai kita menunda-nunda ya. Saudara mau menunda waktu? Tidak ya? Haleluya. Jangan sampai. Tapi Bapak Ibu Saudara kita bilang saya tidak menunda. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun tahu kapan akhir perjalanan hidupnya sehingga sebenarnya tidak seorang pun tahu kapan kesempatan untuk bertobat dan berubah sampai tidak akan ada lagi. Jadi kan nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu di sini kapan waktunya terakhir dia ada di sini? Enggak kan? Jadi kita nggak tahu kapan berakhirnya kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita terlambat. Kita berpikir masih ada waktu, ternyata waktunya udah habis ya. Karena masing-masing punya
durasi waktu ya, ukuran waktunya ya. Ya, saya tidak tahu durasi waktunya Pak Pauline berapa banyak lagi. Tetapi biarlah selama masih ada kesempatan ini kan, itu berubah ke arah yang lebih baik. Semalam kami bicara dengan bapak-bapak yang mengenang masa lalu, ternyata memang betul. Saya bilang puji Tuhan. Mengenang masa lalu, hidup mereka di masa lampau. Itu hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tapi semalam kami bersaksi. Masing-masing mengutarakan pengalaman hidupnya. Ternyata wow, luar biasa. Kalau dulu kotor, sekarang mulai kekotoran semua itu dibersihkan. Dan ingat, kalau kita bersih itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Amin. Kita juga datang di tempat ini bukan karena kita mau, tapi kalau bukan Tuhan yang menarik kita tidak akan bisa. Oleh karena itu segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jadi kita gunakan waktu yang ada. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa gelap selalu menipu. Banyak orang termasuk kita yang mendengarkan firman ini. Wah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kuasa gelap itu selalu menipu, termasuk kita juga sekalipun kita hadir dalam ibadah kita, ya. Karena kita selalu berpikir seperti tadi, wah masih ada kesempatan lah, ya. Masih ada banyak waktu. Minggu depan masih ada, ya. Bulan depan masih ada. Padahal sering kesempatan itu yang kita harapkan, tiba-tiba lenyap, kok nggak ada lagi gitu ya. Kemarin kayaknya baru ngomong-ngomong ya. Kok sekarang dia terkapar? Kemarin baru ngomong-ngomong, baru ketemu saya. Sekarang sudah tiada, ya kan? Jadi kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Jadi selama masih ada kesempatan, gunakan waktu, jangan sampai menunda. Kalau Tuhan bilang itu singkirkan semua dosa-dosa, singkirkan. Jangan Bapak Ibu Saudara sisakan yang, waduh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti Raja Saul. Saya teringat dengan Raja Saul. Akhirnya apa? Ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Kenapa? Karena Tuhan suruh bantai semua musuhnya kan. Dia sisakan raja rajanya nggak dibantai. Raja Agag nggak dibiarin gitu kan. Padahal disuruh lenyapkan. Jangan disisain. Demikian juga dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang bersihkan seluruhnya. Karena kita harus hidup kudus. Baru kita berkenan kepada Tuhan. Jangan, ini saya masih suka yang ini. Gak apa-apa lah. Kan nipu-nipu dikit gak apa-apa. Yang penting saya rajin ke gereja gitu kan. Bohong-bohong dikit mah gak apa-apa. Yang penting saya rajin ke gereja. Ingat Bapak Ibu Saudara. Dosa adalah dosa. Gak ada kita bilang ini dosa kecil, dosa besar. Yang namanya dosa menuju kemana? Kebinasaan. Ingat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus berusaha terus di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa tujuan dari kuasa gelap agar orang Kristen itu lengah dan tidak berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh sehingga tidak menggunakan kesempatan yang ada atau yang ada untuk bertumbuh. Maka sebagai akibatnya kehilangan kesempatan itu. Jadi memang hati-hati Bapak Ibu Saudara pengaruh dari roh-roh jahat ya. Roh-roh jahat itu roh yang bertentangan dengan Tuhan. Mau jam ibadah yang dipikirin udahlah capek gitu kan. Nonton aja dulu. Dan ibadah ditunda dulu gitu kan. Kan masih ada minggu yang akan datang untuk beribadah. Kan masih ada online untuk kita bisa ikut ibadah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka menunda-nunda, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita tertipu oleh bisikan rayuan iblis. Ya, kalau firman Tuhan bicara, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup kudus. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan singkirkan, harus disingkirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, fakta yang tidak dapat dibantah
bahwa kuasa gelap itu telah berhasil menipu banyak orang, ya, jangan jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita lihat, nggak usah kita mikirin, wah si iblis itu penipu, tapi nipu orang lain, nggak usah jauh mikirin. Coba kita cek diri kita sendiri. Pernah nggak kita suka menunda-nunda untuk bertobat? Ya. Cek diri kita. Karena memang firman Tuhan bilang, Paulus katakan, hendaklah kamu memperhatikan cara hidupmu, bukan cara orang lain. Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Coba cek. Apakah kita ini suka menunda? Tuhan sudah bilang, kamu harus tinggalkan kebiasaan dosa ini. Kebiasaan buruk ini harus ditinggalkan. Kita pikir, enggak, nanti mulai minggu depan saya tidak akan melakukan perbuatan dosa ini. Tinggal seminggu aja. Udahlah seminggu lagi lah. Buat tawar-menawar dengan perbuatan dosa. Jangan kita tawar-menawar dengan perbuatan dosa. Kalau Tuhan bilang tinggalkan perbuatan dosa, kita harus tinggalkan. Jangan mau tawar-menawar, ya. Akhirnya kita bilang, udahlah tunda dulu lah. Ya, saya masih suka ngomongin orang gitu ya. Ngomongin kejelekan orang. Suka jelek-jelekin orang. Kasihan Bapak Ibu Saudara ya. Orang udah jelek dijelek-jelekin lagi. Aduh, gak boleh Bapak Ibu Saudara ya, bertobat ya. Amin. Mau bertobat? Jangan menunda-nunda. Kalau Tuhan bicara, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan menunda. Oh minggu depan kalau dia sudah mulai berbuat baik, saya akan ampuni. Jangan tunda. Dia belum berbuat baik, kita harus ampuni. Jangan ditunda-tunda. Nanti ya coba dia lihat dulu nih. Biar dia tahu gitu, tahu rasa gitu kan. Bahwa saya itu betul-betul marah. Enggak boleh Bapak Ibu Saudara ya. Sekalipun orang nyakiti hati kita, respon kita apa? Balas kejahatan dengan kejahatan? Tidak, kita harus balas kejahatan itu dengan kebaikan. Namun kita tetap harus berbicara tentang kebenaran. Jadi harus sesuai dengan kebenaran. Jadi kita harus memberi nasihat juga kepada mereka yang melakukan hal-hal yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima ketika kita menyia-nyiakan kesempatan? Apa yang kita terima? Ketika kita menyanyikan kesempatan, wah udah waktunya kita disuruh betul, enggak. Kita enggak mau. Kita menyanyikan akibatnya apa? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kebinasaan menghampiri kita, ya. Jangan sampai kita menunda-nunda akhirnya Bapak Ibu Saudara waktunya sudah enggak ada, ya. Kita mengalami kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi gunakan kesempatan. Jangan sampai kita tidak memiliki lagi kesempatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan ada kisah tragis kisah tragis mengenai orang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperoleh berkat. Ya, jangan sampai kita mengalami kisah seperti ini. Ya, kita pingin bertobat. Udah gak sempat, gak ada waktu. Kita pingin memperbaiki diri, waduh gak ada kesempatan lagi. Makanya selama masih ada kesempatan, berubahlah dalam hidup kita, amin. Nah kita dilihat di dalam kitab Ibrani 12, ayat 15. Ya. Ibrani 12, ayat 15 sampai 17, ini sudah dicatat nih, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di depan ya. Dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ya. Ia ditolak sebab ia tidak beroleh
kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini jelas. Firman Tuhan yang berkata begitu. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan seperti kisah yang dialami oleh Esau. Ya, dia berusaha, dikatakan oleh firman Tuhan, dia berusaha. Ya. Kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Artinya dia berusaha, ya, dengan semaunya, dengan sepenuh hati mencucurkan air mata. Udah sepenuh hati dia mau gitu kan. Tapi dikatakan dia tidak memperoleh kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, saya yakin dan percaya kita tidak mau menyia-nyiakan waktu. Amin. Dan kedua Bapak Ibu Saudara berikutnya ya, kita lihat di sini ya. Sebagai murid Kristus, enggak boleh yang murid Kristus yang bukan kacangan yang saya bilang tadi ya, bukan murahan. Mereka adalah orang-orang atau murid-murid yang selalu berpikir seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Amin. Kenapa kita harus berpikir bahwa hari ini seolah-olah hari terakhir? Nah Bapak Ibu Saudara ingat dan sadar. Suatu saat nanti, yaitu saat yang tidak kita ketahui, kita tidak akan lagi melihat matahari terbit. Satu saat nanti kita tidak akan melihat matahari terbit dan tidak lagi dapat menghirup udara segar sebab akhir hidup kita telah sampai. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya, kita menunda. Oleh karena itu mari kita seolah-olah berpikir pada hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita. Itu firman Tuhan katakan. Bahwa tidak seorang pun tahu kapan hari terakhir hidupnya. Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudara, oh saya minggu depan jatahnya bulan depan. Ada yang tahu jatah, siapa yang punya jatah untuk besok hari? Seminggu depan ada yang punya jatah yang mau ngambil jatahnya? Nah jadi Bapak Ibu Saudara sangatlah tepat dan bijaksana kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir. Karena kita tidak tahu kapan saatnya menghampiri kita gitu kan. Apakah kita menyadari bahwa ada waktu yang terbatas. Kalau kita tahu bahwa waktu kita adalah waktu yang terbatas ya, dan kita tidak tahu kapan saatnya, maka kita harus selalu berpikir bahwa seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Dan memang fakta, ya ini bicara fakta. Faktanya hal itu bisa benar-benar terjadi. Dengan berpikir demikian, kita akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menggunakan kesempatan yang ada. Kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari yang terakhir, maka kita berpikir ini adalah kesempatan untuk kita bertobat, ya, untuk memperbaiki diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita harus melihat apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memandang bahwa setiap hari yang kita punyai merupakan hari yang sangat berharga. Setiap hari yang kita punyai adalah hari yang sangat berharga. Dan kita harus gunakan. Jangan sampai kita kehilangan hari yang sangat berharga ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua orang-orang atau murid-murid Kristus, kita mau menghargai waktu yang ada. Jadi hidup kita menjadi bernilai. Bukan saja sementara kita hidup di bumi, tetapi juga bernilai sampai kekekalan. Oleh karena itu kita harus gunakan kesempatan selagi kita ada kesempatan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan, mari jadi murid Tuhan, bukan kacangan atau murahan. Kita bukan kacangan atau murahan, amin. Nah, kita harus ingat, selagi masih ada kesempatan, kita harus mau bertobat. Cepat-cepat bertobat kalau kita melakukan kesalahan. Jangan menunda-nunda waktu, ya.
Dan kemudian Bapak Ibu Saudara ingat, kita harus berpikir seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Sehingga kita boleh mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia ingin melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi murid-murid yang bukan gampangan. Tetapi kita gunakan kesempatan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama ada kesempatan kita harus gunakan. Ya, kita perhatikan kalau Tuhan suruh kita perbaiki diri, ya, bertobat, maka kita bertobat dalam diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan menunda-nunda waktu. Dan ingat, Tuhan ingin agar supaya kita melayani Dia. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Kesempatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita harus ingat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan hanya memperhatikan benih yang Ia tanam. Yang Tuhan inginkan adalah bukan pengikut tetapi murid Kristus. 3 hal gerak hidup murid Kristus yang kita harus ingat. Harus belajar. Seorang murid harus mau belajar dalam kehidupan kita. Apa yang ditanamkan firman Tuhan kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan kita. Seorang murid harus hidup dalam kasih. Seorang murid harus hidup dalam kekudusan. Maka dari itu Tuhan mau membawa hidup kita. Agar hidup kita berjumpa dengan Tuhan. Mengenal Tuhan yang baik. Supaya kehidupan saudara menerima kehidupan kekal. Ingat, ini harus kita perjuangkan. Karena tantangan-tantangan yang berbahaya ini ada di sekitar kita. Ada yang selalu mempengaruhi kita, ada di dalam diri kita. Bahkan dunia terlalu menarik kehidupan kita agar kita masuk di dalamnya. Maka dari itu, gunakanlah kesempatan yang ada. Jangan menunda apa yang sedang kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan coba menunda. Nanti kalau memang ada kesempatan. Minggu lalu ada jemaat kita. Baru pulang gereja ngobrol. Ternyata besoknya kena sakit. Maka dari itu gunakan kesempatan yang ada. Anggaplah hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang akan terakhir bagi kita. Maka ketika kita melakukan itu, ada perubahan dalam hidup kita. Kita ada usaha yang kita kerjakan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan itu dengan baik. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini Sudah jadi berkat. Katakan bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sungguh Tuhan, kami rindu menggenapi kebenaran firman-Mu. Tapi bukan benih liar yang Tuhan ada di sekitar ladang Tuhan. Kami ingin menjadi benih yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi murid. Menjadi murid Tuhan, bukan murid kacangan, bukan murid murahan, atau asal-asalan. Tapi kami mau ditempa, kami mau belajar Tuhan. Kami mau mengikuti kebenaran firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau agar kehidupan kami tidak mengalami kebinasaan kekal dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh kekuatan yang Kau berikan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Lewat hari yang kami peringati pencurahan Roh-Mu itu Tuhan. Agar kami senantiasa diingatkan oleh Roh-Mu untuk berjalan dalam ketetapan firman-Mu Tuhan. Untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan berikan kemampuan dalam kehidupan kami. Karena penyertaan Roh-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Seraya hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Kemampuan dan kekuatan kami Engkau tahu percis adanya. Maka dari itu Tuhan, biarlah Engkau mengkoreksi pikiran kami, mengkoreksi kekuatan kami, mengkoreksi hati kami, agar kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Terimalah berkat, anugerah, kasih sayang dari Yesus Kristus. Dan karunia anugerah daripada Roh Kudus. Dicurahkan dalam kehidupan saudara. Dengan mencurahkan berkat-berkat. Yaitu berkat-berkat secara rohani. Hidup rohani saudara. Di dalam hari-hari akhir, biarlah hidup rohani yang selalu menyenangkan Tuhan. Hidup rohani yang selalu mempunyai pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Bahkan hari-hari yang kau lewati, engkau akan memiliki kehidupan rohani yang semakin hari semakin intim, semakin dekat bersama dengan Tuhan. Sehingga perkara-perkara dahsyat, ajaib dan luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani, sehingga hidup saudara mengalami damai dan sejahtera Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan menguasai hati pikiran saudara, sehingga hidup saudara tidak mudah lagi
mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam menghadapi tantangan hidup ini. Ada kebenaran firman Tuhan yang memberikan damai dan sejahtera saudara. Bahkan terimalah juga berkat kesehatan dalam jasmani saudara. Sehingga saudara dilindungi, dijaga dengan kesehatan Tuhan. Dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan roh-roh jahat berupa virus-virus COVID ini tidak menimpa, membahayakan kehidupan saudara. Berkat ekonomi pun dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan saudara, dalam anak-anak saudara, dalam cucu saudara, bahkan semua berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.